Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami membahas tentang penghimpunan Al-Quran. Pertama, saya Aulia Bagus akan membahas tentang penghimpunan di zaman Nabi. Penghimpunan dalam arti menghafalnya. Pada masa Rasulullah SAW, penghimpunan Al-Quran pertama kali dilakukan dengan cara menghafalkannya. Turunnya Al-Quran tidak diturunkan secara langsung, melainkan ayat demi seayat, sesuai dengan kondisi pada zaman tersebut. Pada kala itu, cara tersebut sangat wajar dilakukan oleh bangsa Arab, karena pada zaman tersebut penduduk di sana buta huruf, dan secara genetik mereka memiliki daya hafal yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang menghafal Al-Quran, dan kemudian sahabat-sahabat beliau meniru dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang ummi atau tidak pandai membaca dan menulis. Demikian itu memang diakui karena beliau memang tidak pernah belajar membaca dan menulis kepada seorang guru manapun. Oleh karena itu, perhatian Nabi hanyalah tertumpu pada cara yang lazim dilakukan oleh orang-orang yang ummi, yaitu dengan cara menghafal dan menghayatinya. Sehingga dengan cara demikian beliau dapat menguasai Al-Quran, persis sebagaimana halnya diturunkan. Sebutan para sahabat yang hafal keseluruhan Al-Quran adalah para qurra. Di antara para sahabat yang menghafal keseluruhan Al-Quran terdapat 7 nama yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, dan yang terakhir Abu Al-Darda. 7 sahabat ini dianggap sebagai para sahabat yang menyetorkan hafalannya atau arwat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya yang B, penghimpunan dalam arti penulisan. Rasulullah SAW memiliki beberapa sekretaris penulis Al-Quran dari golongan sahabatnya. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Sabit bin Qais, Amir bin Fuhairah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Darda. Apabila turun ayat Al-Quran, Rasulullah menyuruh mereka untuk menulisnya dan mengarahkan mereka letak dan sistematik peletakan surat-suratnya. Lalu sebagian sahabat juga menuliskan ayat Al-Quran yang turun atas kemauan mereka sendiri tanpa diperintahkan oleh Rasulullah. Mereka menuliskannya pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Pada masa Rasulullah, keseluruhan Al-Quran tidak ditulis, namun masih belum terhimpun dalam satu tempat, atau artinya masih berserak-serakan. Mengingat pada masa itu belum dikenal yang namanya pembukuan, maka tidak mengherankan jika pencatatan Al-Quran bukan dilakukan pada kertas-kertas seperti masa sekarang. Penghimpunan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Terjadi gerakan pembangkangan dalam membayar zakat dan gerakan murtad pada masa Khalifah Abu Bakar di bawah pimpinan Musyailamah Al-Kasad. Gerakan ini segera ditindak oleh Abu Bakar dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Terjadilah kelas fisik di Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang menimbulkan korban tidak sedikit di kalangan pasukan Islam, termaksud
70 sahabat yang menghafal Al-Quran terbunuh sebagai syuhada. Peristiwa yang tragis itu mendorong Umar untuk menyarankan kepada Khalifah agar segera dihimpunnya ayat-ayat Al-Quran dalam mushaf atau suhuf, karena dikhawatirkan kehilangan sebagian ayat-ayat Al-Quran dengan wafatnya sebagian para penghafalnya. Awalnya Abu Bakar sedikit ragu dengan saran Umar, namun setelah diadakannya musyawarah, akhirnya saran Umar tersebut dapat diterima. Kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit agar segera menghimpun ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf. Zaid bin Sabit dalam menjalankan tugasnya berpegangan pada dua hal, yaitu pertama, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi dan disimpan di rumah Nabi. Kedua, ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat yang hafal Al-Quran. Zaid bin Sabit mau menerima tulisan ayat-ayat Al-Quran jika disaksikan oleh dua orang saksi yang adil bahwa ayat-ayat tersebut ditulis di hadapan Nabi atas perintah dan petunjuknya. Tugas penghimpunan Al-Quran itu dapat dilaksanakan oleh Zaid bin Sabit dalam waktu kurang dan lebih 1 tahun, yakni di antara perang Yamamah dan sebelum wafat Abu Bakar. Dengan demikian, tercatat dalam sejarah bahwa Abu Bakar sebagai orang pertama yang memerintahkan penghimpunan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf atau suhuf. Umar sebagai orang pertama yang mempunyai ide untuk menghimpun Al-Quran, dan Zaid bin Sabit sebagai orang pertama yang melaksanakan penulisan dan penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf atau suhuf. Berikut adalah keistimewaan dari mushaf yang dihimpun pada zaman Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, penyelidikan yang mendetail dan konfirmasi yang sempurna. Yang kedua, tidak ditulis kecuali telah nyata, bebas dari nasak bacaannya secara konfirmatif. Yang ketiga, semua ayat-ayat tersebut telah nyata mutawir dan berdasarkan pada kata sepakat umat. Yang terakhir, mushaf meliputi semua qiraat yang 7 yang dinukil secara konfirmatif dan syah. Penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman. Yang melatar belakangi penghimpunan Al-Quran pada masa ini adalah terjadinya perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam yang jika dibiarkan dapat mengganggu persatuan umat Islam. Jadi pada saat itu ada seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Al-Yaman datang kepada Utsman lalu berkata kepada Utsman, "Selamatkanlah umat ini sebelum mereka terlibat dalam perselisihan." Kemudian Hudzaifah menyarankan kepada Utsman agar segera menyeragamkan bacaan Al-Quran dengan cara menyeragamkan tulisan Al-Quran. Khalifah Utsman kemudian menanggapi ide Hudzaifah dengan segera membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang, yaitu Sa'id bin Al-Ash, Abdullah bin Al-Zubair, Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham, dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Setelah membentuk panitia, Utsman mengutus seseorang pada Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma untuk meminta sebuah mushaf Al-Quran yang dibukukan pada zaman Abu Bakar, yang kemudian akan disalin oleh Zaid bin Sabit. Pada saat kodifikasi atau penyalinan,
Khalifah Utsman sendirilah yang mengawasinya. Kemudian setelah selesai disalin oleh Zaid, Utsman memerintahkan kepada ketiga panitia yang lain, yaitu Abdullah, Abdurrahman, dan Said, untuk meninjau kembali tulisan Zaid bin Sabit. Saat proses kodifikasi, ada perbedaan pendapat pada surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu bacaan At-Tabuh atau At-Tabut. Perbedaan ini kemudian disampaikan kepada Utsman, lalu Utsman memerintahkan tulislah At-Tabut, karena ia turun dengan lisan Quraisy. Hadis riwayat Ibnu Mundir. Setelah perintah itu selesai dilakukan, Zaid bin Sabit dan Khalifah Utsman mengoreksi mushaf tersebut berkali-kali untuk memperkuat validasinya. Setelah dikoreksi, mereka menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Setelah itu, Utsman memerintahkan agar semua mushaf yang baru itu untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah dalam kekuasaannya. Setiap mushaf yang dikirim itu disertai dengan pengajar yang mengajarkan kaum muslimin cara membacanya berdasarkan hadis-hadis sahih dan mutawir. Jadi setelah Utsman memerintahkan mushaf itu dikirimkan ke wilayah-wilayah dalam kekuasaannya, setiap mushaf tersebut dikirim dengan disertai dengan pengajar yang mengajarkan kaum muslimin cara membacanya berdasarkan hadis-hadis sahih dan mutawir. Ada Abdullah bin Sa'ib yang mengajarkan mushaf yang dikirim ke Mekah. Kemudian ada Mughirah bin Syi'ab yang mengajar di Syam. Lalu ada Abu Abdurrahman Sulami mengajar di Kufah, Amir bin Qas di Basrah, dan Zaid bin Sabit di Madinah. Nah, Utsman juga memerintahkan untuk membakar atau mencuci mushaf-mushaf yang lama dengan air sampai tinta-tintanya hilang, bertujuan agar supaya umat muslim bersatu dalam satu bacaan mushaf. Selanjutnya di slide ini kami akan menjelaskan tentang upaya percetakan mushaf Al-Quran dari masa ke masa. Di bagian ini kami akan menjelaskan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah percetakan mushaf Al-Quran di luar negeri, dan yang kedua adalah percetakan mushaf Al-Quran di dalam negeri. Pertama-tama kita bahas di bagian pertama, yaitu percetakan mushaf Al-Quran di luar negeri. Sebelum ditemukannya mesin print, mushaf Al-Quran ditulis dengan block print dan dicetak dalam bentuk ukiran kayu yang berbentuk lembaran pada abad ke-10. Setelah itu terjadi percetakan mushaf Al-Quran sejak ditemukannya mesin print pada abad ke-16. Mushaf Al-Quran dicetak dengan mesin pertama kali dilakukan di Jerman pada tahun 1694. Kemudian disusul oleh Maraci pada tahun 1698 Masehi. Akan tetapi sangat disayangkan karena tidak satupun Al-Quran dari cetakan pertama, kedua, maupun ketiga yang tersisa di dunia Islam. Lalu, mushaf Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam di dunia ini adalah Al-Quran edisi Mesir atau yang dikenal dengan edisi Raja Fuad. Kenapa dikenal dengan edisi Raja Fuad? Karena Raja Fuadlah yang memperkenalkan Al-Quran di Mesir waktu itu. Edisi ini dituliskan berdasarkan cara bacaan Imam Hafs seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hashim dan dicetak pertama pada tahun 1925 Masehi. Naskah cetakan inilah barangkali yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena Mesir waktu itu pernah menjadi pusat informasi dan peradaban dunia Islam. Selain Mesir, negara lain yang memproduksi atau yang memiliki andil besar dalam percetakan Al-Quran adalah Mujama Al-Malik yang ada di Madinah, Arab Saudi. Mujama dikenal sebagai trend center percetakan mushaf Al-Quran di dunia. Mujama sampai saat ini pun masih menyediakan mushaf dari berbagai riwayat. Bahkan dalam bentuk digital pun mereka ada dan tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang percetakan mushaf di dalam negeri. Seiring masuknya Islam di Indonesia, disinyalir saat itu pula Al-Quran mulai disebarluaskan dan diajarkan kepada masyarakat. Perjalanan Al-Quran di Nusantara diperkirakan telah ada sekitar akhir abad ke-13.
yaitu ketika Kerajaan Pasai menjadi kerajaan pesisir pertama di Nusantara yang memeluk Islam. Penyalinan Al-Quran dilakukan oleh masyarakat, ulama, santri, raja, dan elit kerajaan. Penyalinan ada yang bersifat sederhana seperti kepunyaan para santri, dan ada juga yang menyalin dengan tulisan yang indah, gaya tulisan yang indah, seperti yang dimiliki oleh para anggota kerajaan semasa itu. Lalu pada 1 Oktober 1959 terbentuklah lembaga yang bernama Lajnah Pantasihan Mushaf Al-Quran atau dikenal dengan LPMA. Lembaga ini didirikan untuk memelihara kesucian Al-Quran di Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga yang di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. LPMA ini difungsikan untuk mengkaji, meneliti, mentashih, dan menyaring mushaf dari masing-masing daerah untuk disamakan dengan standar Al-Quran di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.